Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Silakan klik start untuk memulai. Anak-anak silakan pilih belajar dulu ya. Nanti setelah belajar kita latihan soal. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif terbagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami. Yang kedua, vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Macam-macam vegetatif alami antara lain akar tinggal, spora, gerage, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas, dan tunas adventif. Silakan anak-anak klik satu persatu untuk mempelajari. Akar tinggal, batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. Pada tanaman paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak pada kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Saat sporangium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah akhirnya tumbuh tanaman paku yang baru. Gerage. Gerage adalah cabang batang yang memiliki perubahan bentuk dan penambahan fungsi. Gerage biasanya berbuku-buku dan berruas-ruas. Dari ruas-ruas ini akan muncul tunas-tunas yang dapat menjadi tanaman baru. Contohnya adalah pohon stroberi, begagan, dan rumput teki. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. Umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh jadi tanaman baru. Umbi akar. Umbi akar adalah alat perkembangbiakan yang memanfaatkan akar dan berisi cadangan makanan. Jika bagian umbi akar ini ditanam, akan memunculkan tunas yang menjadi bakal tanaman baru. Contohnya adalah wortel, bengkoang, dan singkong. Tunas.
Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contohnya adalah pohon tebu, pisang, dan bambu. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contohnya adalah tumbuhan cocor bebek. Perkembangbiakan secara vegetatif terbagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan manusia atau dengan bantuan manusia. Macam-macam vegetatif buatan antara lain mencangkok, menempel atau okulasi, stek, mengenten atau menyambung. Mencangkok. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induknya. Menempel atau okulasi. Menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contoh tanaman yang bisa ditempel atau okulasi antara lain jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, dan lain-lain. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, bisa akar atau daun atau batang. Beberapa jenis tumbuhan memiliki kondisi tersendiri dalam mempercepat propagasi stek. Intensitas cahaya yang tinggi dapat membuat potongan stek membentuk akar lebih cepat. Tetapi temperatur harus dijaga karena dapat menyebabkan stres atau tidak berhasil. Mengenten atau menyambung. Mengenten adalah metode perkembangbiakan tak kawin atau vegetatif buatan, di mana dua jenis tanaman yang berbeda digabungkan. Dengan bagian bawah yaitu akar dan pokok batangnya berasal dari satu tanaman. Kemudian atasnya disambung dengan jenis tanaman lain. Mengenten bermanfaat menggabungkan sifat unggul dari dua jenis tanaman yang berbeda. Misalnya ada jenis mangga yang memiliki akar kuat dan dalam, namun buahnya tidak manis. Sementara jenis lain memiliki akar yang tidak kuat, namun buah manis. Halo anak-anak, kali ini anak-anak silakan pilih belajar dulu. Jika nilai anak-anak di bawah 80, silakan ulangi latihan lagi ya, atau belajar lagi. Tetap semangat.